Nah, kalau di sini yang paling laku memang pisang pipit seperti ini. Memang untuk umurnya, umur panen sekitar 1 tahunan, tapi teman-teman bisa lihat anakannya lumayan banyak. Ketika tanam pertama 1 pohon 1 tahun baru panen, mungkin ini kalau dijual seharga sekitar 80 sampai 100 ribu kalau di sini. Tapi ketika tahun kedua nanti, ya enggak tahun kedua, berarti selang 6 bulan karena anak-anaknya sudah besar, 6 bulan lah kita buat rata-rata. Itu kita sudah ada persiapan panen 4 pohon, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada kurva eksponensial kalau hitungan matematika. Nanti kita 6 bulan lagi sudah panen 4 tandan. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri pendapatannya atau nilai ekonomisnya. Di kandang Tentrem Lestari. Nah, kali ini saya akan ajak kalian, tapi nggak ke kandang kambing. Ini di samping saya, samping kanan kiri adalah kebun pisang, teman-teman. Di belakang saya ini ada pisang yang pohonnya cukup kecil, tapi buahnya lumayan besar-besar, walaupun tandanannya nggak begitu banyak. Ini adalah pisang raja. Nah, mungkin di vlog ini nanti teman-teman saya akan lebih bercerita gimana sejarahnya ini kebun pisang bisa berdiri, dan juga nanti saya kenalkan ke teman-teman jenis-jenis pisang yang saya tanam dan apa pupuk dasar yang kami gunakan dan juga untuk spraynya, seperti itu. Oke, ini coba cerita dulu ya teman-teman ya. Kebun pisang ini saya bentuk, saya dirikan mungkinan sudah 1 tahun yang lalu, teman-teman. Ini ada di lahan sekitar kurang lebih 2000 lah, 2000 meter persegi. Ini ada ratusan pohon, mungkin ada sekarang ada sekitar 300-an mungkin ada, teman-teman. Ini juga ada tanaman jeruk Bali atau pamelo. Ini saya juga tanam banyak, lumayan. Di sana ada juga durian, teman-teman, tapi masih kecil. Dan yang paling dominan di sini memang pisang. Nah, ini dulunya adalah kebun sengon dan juga tanaman jati. Teman-teman bisa lihat ini masih ada tanaman jatinya. Tapi untuk sengonnya ini sudah dibabat, mungkin tinggal beberapa batang. Ini di depan sini ada sengon 1, 2, sama di timur sana mungkin 3 batangan pohon sengon. Yang lainnya adalah pohon pisang dan juga jeruk pamelo ini dominan. Nah, teman-teman bisa lihat untuk jeruknya lumayan gemuk-gemuk ya teman-teman ya. Untuk pisang ini sendiri menurut saya cukup bernilai ekonomis kalau kita masih punya lahan yang nganggur, karena yang pertama adalah pisang itu ditanam sekali saja, nggak seperti misal kita menanam padi, jagung atau yang lainnya. Nah, yang kedua adalah dia tanpa perawatan, teman-teman. Jadi ini cukup teman-teman ditanam saja, itu tanpa perawatan dia pasti akan berbuah. Tapi kalau teman-teman bisa mempunyai effort yang agak lebih, misal mengumpulkan pupuk kandang di tetangga-tetangga, lalu kita proses fermentasi dan kita berikan sebagai pupuk dasar, itu hasilnya lebih istimewa, teman-teman. Seperti yang di belakang saya ini, pisangnya lumayan gemuk-gemuk, tumbuhan yang di sini lumayan gemuk-gemuk. Ini pupuk dasarnya menggunakan pupuk kotoran ayam dan kotoran sapi. Karena di video-video saya yang lalu, kami juga memelihara ayam petelur. Nah, itu kotorannya kami buang di sini, di kebun pisang ini, sehingga dia menjadi pupuk dasar. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, pisangnya gemuk-gemuk. Nah, untuk tanaman pisang ini pertama kali berbuah setelah ditanam, karena
saya tanam ini sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk pisang sendiri memang sekitar 8-9 bulan dia baru berbuah dari mulai tanam. Lalu setelah mulai berbuah itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan untuk memanennya. Seperti itu, jadi kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Nah itu tadi alasan mengapa menanam pisang itu sangat bernilai ekonomis, teman-teman. Yang satu, perawatan mudah, tanpa pupuk juga dia bisa berbuah, apalagi dengan menggunakan pupuk. Dan untuk hamanya dia minim. Hamanya itu rata-rata layu fusarium atau orang sini menyebutnya ngantiresen. Itu adalah penyakit yang diakibatkan karena jamur. Nah untuk jamur itu sendiri bisa kita atasi dengan menggunakan trichoderma, teman-teman. Trichoderma yaitu dia sejenis jamur yang memakan jamur yang lainnya. Teman-teman bisa cek di Google bagaimana cara membuat trichoderma, itu bisa dibuat sendiri atau bisa juga langsung kalau mau praktis itu beli di toko pertanian atau di online, itu juga banyak. Nanti kita semprotkan sekitar 3 minggu sekali, itu sudah cukup, teman-teman. Tapi selama saya tanam pisang ini belum pernah saya menyemprotkan trichoderma. Ya ada 1-2 yang terkena layu fusarium, sekitar 2 batang lah, teman-teman. 1 tahun ini itu sekitar 2 batang yang terkena layu fusarium. Nah itu harus dimusnahkan lalu dibakar agar tidak menular ke pisang-pisang yang lain. Nah oke, kita lanjut. Saya akan tunjukkan pupuk yang kami gunakan. Ini kebetulan di sini itu ada peternak sapi banyak di sini dan kotorannya itu dibuang di sini. Tapi ini tidak kami proses karena saya juga tidak sempat untuk memprosesnya. Langsung dia fermentasi secara alami. Nah seperti ini di belakang saya ini adalah pupuk kotoran sapi. Tapi ini sebaiknya kalau untuk fermentasi alami dibuatkan lubang dan ditanam di tanah. Jadi bakteri atau mikroba di dalam tanah itu akan melakukan fermentasi secara alami. Nah kalau seperti ini yang pertama adalah kalau deket pisang umpamanya segar seperti ini langsung dipupukkan ke pisang, pisang pasti akan layu atau mati. Makanya ini ditimbun dulu, nanti kalau sudah lama dia akan jadi kompos dan untuk suhunya sudah tidak panas lagi baru diberikan ke pisang-pisang seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kotoran ayam kita lihat di sini. Nah untuk khusus kotoran ayam memang kami tanam seperti ini karena baunya lumayan menyengat, teman-teman. Ini setiap 2 hari sekali nanti akan diisi kotoran ayam. Jadi sebenarnya tanah-tanah ini juga bekas dari kotoran ayam tapi yang sudah menjadi tanah. Jadi kalau sudah lama nanti pindah ke sini, pindah ke sebelahnya, pindah sebelah sana lagi. Ya jadi harapan kami seluruh tanah di sini nanti penuh akan kotoran ayam. Nah ini nanti untuk kotorannya ditaruh di sini. Pokoknya yang gundukan-gundukan seperti di sana, teman-teman. Nah itu adalah bekas kotoran ayam. Nah itu sangat menyuburkan tanah nanti kalau sudah menjadi kompos atau pupuk. Nah di sini untuk kotoran ayamnya nanti ditanam biar nggak berbau seperti itu. Nah teman-teman bisa juga melakukan fermentasi. Di video-video yang dulu juga sering saya bahas untuk fermentasi kotoran itu seperti apa dengan menggunakan dekomposer atau IM4 itu juga bisa. Nah ini adalah kotoran ayam yang sudah menjadi tanah. Ini teman-teman bisa lihat ada campuran dari sekamnya. Ada campuran sekam, tanah, kotorannya sudah nggak begitu kelihatan. Jadi di sini memang pupuk dasar yang digunakan untuk pisang ini adalah kotoran ayam dan sapi. Kalau sapi tadi tidak sempat untuk membuatkan lubang karena untuk tetangga di sini juga nggak komplain masalah kotoran sapi karena baunya juga nggak begitu menyengat. Tapi beda kalau kotoran ayam, apalagi pada saat waktu musim hujan itu pasti baunya sangat menyengat sekali. Nah ini teman-teman bisa lihat pisang yang baru ditanam ini gemuk sekali. Ini adalah pisang apa ya? Pisang putri ini, teman-teman. Pisang putri. Ini gemuk-gemuk. Di sini juga ada. Nah, ini baru ditanam juga.
gemuk-gemuk teman-teman untuk pisangnya. Nah, di sini ada pisang hijau. Bentuknya mirip dengan pisang Candevis yang harganya mahal itu, tapi dia nggak kuning. Kalau pisang Candevis itu kalau sudah tua dan matang itu warnanya kuning, tapi kalau pisang ini itu warnanya hijau. Ini lumayan besar-besar lah. Ini belum begitu tua, jadi dia masih bisa memanjang dan melebar. Nah, ini adalah pisang hijau. Teman-teman bisa lihat untuk anakannya juga banyak sekali. Kalau anakan ini efektifnya memang disisain sekitar 3 anakan teman-teman. Nah, di sana juga ada pisang pipit namanya. Ini juga pisang pipit. Nah, ini pisang pipit, ini belum berbuah. Ini nanti sekitar 1 tahun sudah siap panen. Dan keunggulan dari menanam pisang ini, dia setiap dipanen akan menumbuhkan tunas baru yang subur. Karena di bawah pohon pisang ini, di bonggolnya atau juga di batangnya itu ada hormon auksin dan juga giberlin sebagai zat pengatur tumbuh. Jadi dia pasti akan meninggalkan anakan yang subur. Seperti itu. Nah, di sini adalah pisang biar. Kami menyebutnya pisang biar. Mungkin di lain daerah itu beda namanya. Ada yang menyebutnya pisang tanduk. Ini walaupun untuk batangnya kecil, tapi dia subur. Dan untuk buahnya lumayan besar-besar. Ini ada 2 sisir teman-teman. Ini kalau di sekitar pegunungan Muria sana dijual satu batangnya ini, satu pisangnya ini sekitar Rp5.000, itu direbus saja teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk jeruk Bali. Ini sudah berbuah sekitar 1, 2, sekitar 2 buah. Ini adalah cangkokan. Dulu saya dapatnya dari Gembong di lereng pegunungan Muria. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kalau di sini namanya pisang pipit. Ini pisang pipit teman-teman. Kalau di tempat teman-teman saya nggak tahu, tapi kalau di sini nih pisang pipit ini enak dibuat pisang goreng atau dibuat keripik juga enak, atau cuma direbus juga enak. Teman, ini juga pisang raja. Pohonnya kecil, tapi dia sudah berbuah. Ini biasanya untuk manten, untuk mantu teman-teman, untuk resepsi. Nah, ini kalau di tempat saya namanya pisang kawista. Ini kalau direbus nggak enak, tapi langsung dimakan ini enak. Nah, kalau yang ini lumayan besar, pisang bawen teman-teman. Kalau ini dibuat pisang goreng, biasanya kalau ada orang mantu atau orang resepsi itu dibuat pisang goreng. Pisangnya lumayan besar-besar teman-teman. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat sana itu kandang sapi. Tuh kelihatan nggak? Nah, itu kotorannya buat pupuk untuk pisang. Nah, ini saya tunjukkan pisang lagi lumayan besar-besar. Nah, ini teman-teman.
lumayan besar untuk pisangnya. Itu namanya pisang bawen. Nah, kalau di sini yang paling laku memang pisang pipit seperti ini. Memang untuk umurnya, umur panen sekitar 1 tahunan, tapi teman-teman bisa lihat anakannya lumayan banyak. Ketika tanam pertama 1 pohon 1 tahun baru panen, mungkin ini kalau dijual seharga sekitar 80-100 ribu kalau di sini. Tapi ketika tahun kedua nanti, ya enggak tahun kedua, berarti selang 6 bulan, karena anak-anaknya sudah besar, 6 bulan lah kita buat rata-rata, itu kita sudah ada persiapan panen 4 pohon, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada kurva eksponensial kalau hitungan matematika. Nanti kita 6 bulan lagi sudah panen 4 tandan. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri pendapatannya atau nilai ekonomisnya. Nah, ini perlu saya ingatkan lagi, kita tidak perlu banyak biaya untuk merawatnya. Kita hanya perlu pupuk kandang atau menggunakan pupuk-pupuk buatan kita sendiri, kompos, atau juga bisa menggunakan limbah dapur yang kita buat sebagai pupuk cair. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi memang panen pertamanya lama, tapi kalau tahun kedua nanti sudah lumayan kita hasilnya, apalagi nanti tahun ketiga dan keempat, seperti itu. Nah, oke, itu dia untuk jalan-jalan di kebun pisang. Intinya dalam berusaha itu adalah 1, keuletan. Nah, itu yang bisa membuat kita berhasil dalam menjalankan suatu usaha, karena dengan keuletan kita tidak akan berhenti berusaha, kita akan selalu continuous improvement, naknik istilahnya orang Jawa. Jadi kesalahan apa yang kita perbuat di kemudian masa atau di hari kemudian kita akan perbaiki. Nah, perbaikan terus menerus itu yang dinamakan keuletan. Itu dia kuncinya. Nah, di sini saya menggunakan pupuk sendiri. Teman-teman juga pasti tahu saya sering menggunakan pupuk. Yang ini adalah sari-sari limbah dapur. Ini adalah sari dari limbah sayuran dan juga buah-buahan di dapur. Saya fermentasi, saya jadikan pupuk cair. Yang ini adalah asam batu. Dulu saya pernah mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat asam batu. Ini dari baceman asam-asaman yang terdiri dari mengkudu, buah jeruk, dan juga untuk belimbing wuluh. Saya fermentasi dulu, lalu saya mencari bebatuan, saya hancurkan, saya sangrai, dan saya siramkan menggunakan asam-asaman tadi, cairan asam tadi. Nah, ini jadinya asam batu. Ini saya gunakan untuk memupuk berbagai macam tanaman, dan juga ini saya gunakan untuk menyemprot pisang. Nah, memang untuk pisang-pisang ini jarang-jarang saya, karena pupuk dasarnya sudah oke. Teman-teman bisa lihat tadi saya cerita ada pupuk dari kotoran ayam dan juga kotoran sapi. Nah, ini hanya untuk booster, biar buahnya cepat dan juga buahnya bisa gemuk-gemuk, itu bisa menggunakan ini. Ini wangi sekali teman-teman baunya. Nah, oke, itu dia video dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya dalam selalu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Apalagi saat seperti ini, saat musim corona, pisang merupakan salah satu ketahanan pangan yang bisa kita peroleh dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan nyempret dulu teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.